Halo Mas Bro, Bu Bro, apa kabar? Selamat datang di channel Murdacruise. PC konten kreator itu seru, apalagi jika spek yang ngedukungnya solid banget. Dan ketika kalian pengen ngebangun pakai spek yang ideal, maka konten rakitan PC terbaru kami mungkin aja bisa ngasih sumber inspiration yang bisa kalian pertimbangin. Meskipun budget cukup besar sih, cuma setidaknya performa nendang banget. Estetikanya juga dapet. Penasaran? Pantengin terus video ini. Oke, sebelum kalian pergi terlalu jauh, anggaran pada konten rakitan PC konten kreator yang kami hadirkan berada di kisaran 31 jutaan. Itu pun belum kami masukin storage dan monitor. Beberapa komponen juga boleh kalian sesuaiin dengan budget jika harga yang ditawarin terlalu tinggi. Cuma setidaknya bisa jadi patokan saat akan ngebangun PC handal buat apapun yang bisa kalian lemparin. Pertama, prosesornya kami pakai Ryzen 9 3900X. CPU ini mungkin udah cukup lama dirilis, cuma kinerja yang ditawarin masih worth, apalagi buat pembuatan konten. Kekuatan besar 12 core dengan clock speed kenceng up to 4,6 GHz tentu nggak bisa dilewatin dengan mudah. Apalagi dibangun berdasarkan proses manufaktur 7 nanometer yang canggih dan dukung memori tinggi. Kemudian buat mobo, Asus ROG Strix B550XC Gaming Wi-Fi bisa jadi kandidat sempurna buat pergi. Mobo ini mahal pastinya, cuma apa yang bisa ditawarin bakal jauh lebih berharga. Dukungan storage jauh lebih istimewa, dimana kalian bisa masang Gen 4 SSD nyampe 6 slot loh. 2 di bagian mobo, dan 4 pakai Asus Hyper M2. Estetikanya dapet, termasuk performa dan stabilitas juga nggak kalah serunya. Networking juga lengkap, entah pakai LAN ataupun Wi-Fi. Kalau VGA, Asus ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti mungkin masih dalam hitungan mid-range. Cuma kinerja masih tetap nendang. Malah solid kok, nggak cuma gaming di level 1440p atau 4K. Buat ngedukung pembuatan konten juga masih oke punya. Auranya positif dan kerennya keterlaluan. Sayangnya VGA ini goib alias langka. Kalaupun ada, harganya jauh lebih mahal dibanding SRP. Bisa nyampe belasan jutaan loh. Buat memori, Thermaltake TUF RAM RGB 16GB DDR4 4000 MHz bisa jadi opsi menarik sebagai perangkat yang handal dengan performa kenceng, speed tinggi, latency cukup rendah, dan stabilitas yang nyaman. Estetikanya juga nggak kalah kerennya, lewat desain yang unik dan dukung RGB. Makin menawan deh kalau udah punya memori ini, meskipun harga nggak datang dengan murah sih. Jadi jika harga terlalu tinggi, kalian bisa nyari opsi paling murahnya. Buat urusan CPU cooler prosesor, NZXT Kraken X63 RGB punya segala hal yang worth banget bagi user buat urusan pendinginan CPU.
Estetika yang menawan, wibawa yang berkelas, kinerja dan stabilitas yang nyaman, dan tentu aja kemudahan. Entah itu dari proses pemasangan maupun ngatur banyak hal lewat software istimewa NZXT Cam. Cuma ya nilai premiumnya sepadan dengan harga yang ditawarin. Casing juga bisa ideal buat kalian pertimbangin. Dimana kali ini kami pakai Corsair 5000D Airflow yang menawan. Elegannya kerasa, kompatibilitas yang luas, manajemen kabel yang sangat baik, termasuk Airflow paling efektif. Masang komponen juga mudah. Kalian bahkan bisa bongkar case ini hampir keseluruhan part. Hal terbaiknya, detailing bener-bener rapi. Mahalnya itu kelihatan dengan setiap finishing yang perfecto. By the way, case ini bawa 2 bonus fan, cuma non-RGB sih. Jadi kalian perlu beli fan tambahan terpisah. Kalau harga pasti cukup mahal, dimana case ini hadir dengan harga sekitar 2,2 jutaan. Sedangkan PSU FSP Hydro PTM Pro 850 Watt punya modal berharga buat kebutuhan pasokan daya. Entah dari kapasitas watt yang besar, rating 80 plus platinum, fitur kabel modular, topologi LLC full bridge buat ngasih stabilitas maupun efisiensi yang baik, dan tentu aja smart fan FDB. Setidaknya, beberapa fitur unggulan ini jadi sesuatu yang positif. Apalagi dukungan garansi yang panjang, nyampe 10 tahun. Kalian bahkan gak usah upgrade PSU lagi kalau punya hardware baru. Gimana dengan storage? Kali ini kami nggak masukinnya sebagai opsi utama. Jadi kalian bisa nyari pilihan terbaik di luar sana, atau sesuaikan dengan budget yang dimiliki. Saran kita sih, kalau pengen kinerja tinggi, SSD Gen 4 bisa jadi kandidat sempurna. Meskipun standar NVMe SSD juga masih worth kok. By the way, proses instalasi pada dasarnya cukup mudah. Meskipun buat user yang belum punya pengalaman banyak sih pasti berbeda. Simpelnya, kalau pengen ngerakit PC itu dimulai dari motherboard. Pasang prosesor di Mobo. Kemudian pasang SSD M2 kalau ada, sebelum masang Mobo di case. Cabut mounting backplate bawaan Mobo tanpa harus buka bagian backplate belakangnya. Lalu pasang baut khusus buat bracket AMD. Lalu pasang memori. Kalau masang I/O kayak NZXT Kraken, jangan dulu pasang pompa di Mobo. Tapi nanti setelah Mobo terpasang di case. Setelah itu, kalian bisa masang Mobo di case atau pasang dulu radiator maupun fan. Sisanya tinggal masang kabel-kabel ke Mobo dari PSU atau dari case.
Bye.
Gimana hasilnya menurut kalian? Pilihan spek komponen yang solid. Meskipun anggaran gak datang dengan murah, bisa sepadan dengan hasil build kami kali ini. Estetikanya sangat menawan. Mulai dari case itu sendiri, hingga komponen ekstra pendukungnya. Kerennya kerasa. Suhu yang nyaman, dan pastinya kinerja yang sangat baik. Pembuatan konten seperti Adobe Premiere bisa dilibas dengan mudah. Malah kalian bisa lakuin banyak hal sekaligus. Gaming juga nggak kalah serunya, dimana RTX 3060 Ti masih bisa kok libas game sekelas Cyberpunk 2077 di Ultra setting pada resolusi 1440p dengan FPS rata-rata nyampe 60 loh. Suhu prosesor nggak nyampe 80 derajat Celcius saat kami jalanin Cinebench. Dan bisa jadi pertanda juga kalau kalian bisa pakai berlama-lama PC ini tanpa harus khawatir dengan suhu. Meskipun kalau OC sih agak terbatas. Itu dia rakitan PC terbaru kami kali ini yang bisa ideal banget buat konten kreator dengan segudang pekerjaan yang sangat menuntut. Beberapa pilihan komponen gak kami hadirkan sepenuhnya, seperti storage. Selain itu, kalian juga bisa nyesuaiin part dengan budget atau kebutuhan yang pas. Jadi, meskipun gak semua kami ungkap ataupun belum, yang pasti semoga bermanfaat. Ciao! Jangan lupa like, subscribe jika kalian suka.